Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab Selacau, Batu Jajar, KBB, Kabupaten Bandung Barat, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan pendengar radio-radio lain, pemirsa beberapa TV serta para netizen. Kita kembali berjumpa membahas kitab mengenal para malaikat, dan tema yang kita angkat sekarang adalah Thamaratul Iman bil Malaikah, buah dari beriman kepada para malaikat. Iman kepada para malaikat memiliki banyak faedah, manfaat yang agung, buah yang sangat berharga yang akan menguntungkan manusia dunia sampai akhirat. Setiap kali bertambah ilmu manusia tentang para malaikat, akan bertambah pula iman mereka kepada para malaikat, dan bertambah pula faidah dan buah serta keuntungan dari hal itu. Di antara buah atau keuntungan atau faidah dari beriman kepada para malaikat adalah tahqiqul iman, terrealisirnya keimanan, terwujudnya keimanan yang lebih sempurna. Iman ini tingkatan yang sangat agung dari tingkatan-tingkatan agama. Tingkatan agama sudah kita jelaskan 3. Pertama Islam, kedua iman, ketiga ihsan. Iman ini didirikan, dibangun di atas 6 pilar, 6 rukun. Pertama, iman kepada Allah. Nah, yang kedua ini iman kepada para malaikat. Menempati tingkatan kedua dari rukun iman. Setelah iman kepada Allah, iman kepada para malaikat. Terus ketiga, kitab, para rasul, hari akhir, dan takdir. Keenam, rukun iman tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, tak diterima seluruh iman manusia kalau tidak beriman kepada salah satu saja di antara keenam rukun iman ini. Umpamanya kita iman kepada Allah, kitab, para rasul, hari kiamat, takdir, tapi tidak beriman kepada para malaikat, maka percuma iman kepada Allahnya. Dan sama dengan tidak iman kepada Allah. Karena Allah menyuruh kita iman kepada malaikat. Sama dengan tidak iman kepada Quran. Karena Quran mewajibkan kita beriman kepada para malaikat. Maka tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani keenam rukun iman tadi. Allah berfirman dalam Al-Baqarah 285, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun
amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul beriman kepada apa yang Allah turunkan kepadanya, yaitu kepada Quran. Dan juga orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. 4. 2 lagi dijelaskan di ayat lain dan di hadis lain. Mereka berkata, la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kami tidak membeda-bedakan keimanan antara seorang rasul dan rasul lainnya. Enggak, semua diimani. Walaupun keutamaan satu nabi dengan nabi lain berbeda-beda, tapi semuanya diimani secara global. Jadi Allah Azza wa Jalla menjadikan iman yang hakiki adalah iman yang dibangun di atas 6 rukun tadi. Siapa yang beriman kepada ke-6 rukun iman tadi, dia disebut dengan sebutan mukmin. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Umar bin Khattab ketika Jibril bertanya kepada Nabi tentang iman, apakah iman itu? Akhbirni anil iman, terangkan kepadaku tentang iman. Nabi SAW menyatakan, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kamu beriman kepada takdir. 6. Inilah iman. Dan beriman kepada para malaikat termasuk salah satu di antara rukun yang 6 ini. Maka wajib bagi kita untuk mengimani seluruhnya. Siapa yang kafir, tidak beriman kepada satu saja, dia sesat dengan kesesatan yang jauh. Kata Al-Quran di dalam surah An-Nisa 136, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada rasul, dan kepada hari akhir, maka sungguh dia ini telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Jadi tidak beriman kepada salah satu saja di antara 6 ini, maka yang 5-nya otomatis terhapus. Imannya runtuh. Ibarat bangunan ini umpamanya. Satu tiangnya di pojok umpamanya digergaji. Gergaji besi, mesin tong gitu. Putus, runtuh. Ini bangunan amruk semuanya. Tidak bisa lagi dipakai. Karena itulah rukun iman yang 6 juga. Yang 6 rukun iman ini ibarat tiang dalam satu bangunan. Satu runtuh maka amruk semuanya. Nyangeyeng gitu. Kalau sudah amruk, nyangeyeng, miring, ya nggak bisa dipakai lagi. Maka itu rumah tak bisa ditempati lagi. Beresiko nanti yang lainnya juga ambruk. Nah, ini ada sebuah hadis yang diterima dari Yahya bin Ma'mar. Yahya bin Ma'mar ini seorang tabi'in. Tidak berjumpa dengan Nabi SAW. Tapi berjumpa dengan sebagian sahabat. Kata Yahya bin Ma'mar, kana awwalu man qala fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani.
orang yang pertama kali berbicara tentang takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini nama tokoh di Basrah berbicara tentang takdir. Maksudnya mengingkari takdir. Tidak ada takdir. Mereka orang ini ngomongnya dengan akal. Apa yang akan terjadi nanti, gimana usaha kita sekarang gitu. Allah tak mentakdirkan apapun. Itu kata si Ma'bad al-Juhani. Menyebar tuh di Basrah. Lalu kata Yahya bin Ma'mar, fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Humairi hajaini aw mu'tamiraini. Lalu aku bersama sahabatku namanya Humaid bin Abdurrahman pergi untuk berhaji atau umroh. Haji umroh kemana? Ya ke Mekah lah. Ya ada tempat lain untuk haji dan umroh. Ke Madinah, nggak ada hubungan Madinah dengan haji atau umroh. Cuma orang biasanya kalau ke Mekah untuk haji dan umroh pasti menyempatkan kemana? Ke Madinah. Karena apa? Ingin mengunjungi Masjid Nabawi. Itu niatnya, karena sholat di Masjid Nabawi 1000 kali lipat dibanding masjid-masjid lain. Nah, tidak boleh diniatkan untuk ziarah ke makam Nabi SAW atau makam baqi para sahabat. Niatnya berziarahnya kemana? Ke masjid. Cuma kalau sudah sampai di sana, ya sempatkan ziarah ke makam Nabi SAW, makam para sahabat di Baqi, ke Uhud gitu, ada makam para syuhada Uhud, ya sempatkan. Karena ziarahnya memiliki nilai yang agung. Tapi niat kita di sini jangan meniatkan ziarah ke makam. Karena Nabi SAW menyatakan, la tushaddur rihal illa ilal masajidi thalathah. Nggak boleh kalian mengadakan perjalanan jauh yang berpayah-payah, lelah, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram di Makkah, karena sholat di sana 100.000 kali lipat. Masjid Nabawi di Madinah, karena sholat di sana 1000 kali lipat. Dan Masjid Aqsa di Palestina, karena sholat di sana 1/4 dari Masjid Nabawi, yaitu 250 kali lipat. Sudah, hanya 3 ini yang boleh kita ziarah jauh, lama, capek, biayanya gede. Ketiga masjid ini boleh. Adapun selain ketiga masjid ini nggak boleh. Walaupun ke makam para nabi gitu. Nah, cuma kalau sudah di sana sempatkan ziarah ke makam para nabi. Di Palestina banyak tuh makam para nabi. Ada makam Nabi Yunus, ada makam Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Jadi sekalian setelah ke Masjid Aqsa, sholat di sana beberapa hari, biasanya 3-4 hari. Untuk sholat di Masjid Al-Aqsa. Nah, di sela-sela sholat boleh kita ziarah ke makam Nabi Ibrahim, makam Nabi Daud. Kalau ke makam Nabi Sulaiman jangan. Kenapa? Karena sekarang makam Nabi Sulaiman sudah jadi sinagoga. Sinagoga itu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Pas kita ke sana itu harus dibuka sendal, pakai peci yang naplok sedikit di kepala. Nah, terus itu ritme. Ada yang sedang ibadah ritual Yahudi. Oh, itu sudah jadi sinagog. Nah, boleh lagi kita ke sana. Walaupun itu peninggalan para nabi, ada makam Nabi Sulaiman di sana, kita mau ziarah, sudah jadi tempat ibadahnya orang Yahudi. Jangan.
teruslah ibadah ziarah ke masjid, ke makam-makam yang lain. Nah, jadi ketika namanya tadi Yahya bin Ma'mar ke Mekah dan ke Madinah untuk haji dan umrah, maka berkatalah Yahya bin Ma'mar, kata dia, laulaqina ahada min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fas'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar. Kita usahakan ya nanti berjumpa dengan salah seorang sahabat Nabi aja, siapa ajalah yang masih hidup dan kebetulan ketemu. Kita bertanya tentang takdir seperti yang dikatakan oleh orang-orang di Basrah yang menyatakan nggak ada takdir. Allah tidak mentakdirkan apapun. Apa yang terjadi ini gimana perencanaan dan usaha kita sekarang. Fawufiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dakhilan masjid. Kebetulan kita berjumpa dengan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah anaknya Umar bin Khattab di dalam masjid. Maka faktanaftuhu ana wa sahibi. Aku kemudian menghampiri, mengapit beliau. Aku di sebelah kanan, sahabatku ini di sebelah kiri. Fadhanantu anna sahibi sayukillul kalam ilayya. Aku menyangka sahabatku ini pasti akan menyerahkan berbicara kepadaku, bertanya. Karena aku pintar bicara. Sahabatku kurang begitu pintar. Lalu aku berkata kepada Ibnu Umar, ya Aba Abdurrahman innahu zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'umuna anna la qadar wa anna al-amr unuf. Wahai Abu Abdurrahman, Abu Abdurrahman ini kunyah bagi Ibnu Umar. Abdullah bin Umar punya anak namanya Abdurrahman, lalu disebut Abu Abdurrahman. Wahai Abu Abdurrahman, muncul di negara kami beberapa orang, mereka itu membahas Al-Quran, membahas ilmu. Lalu dipujilah pokoknya, ngajinya rajin, ibadahnya juga hebat. Tapi mereka meyakini tidak ada takdir. Semua perkara yang terjadi itu tergantung kita. Jadi dia tidak beriman kepada takdir, tapi beriman kepada rukun iman yang 5 yang lain, kepada Allah, para malaikat, kitab, rasul, hari akhir itu diimani. Hanya takdir tidak. Tidak ada takdir kata dia. Karena pakai otak, bukan pakai Al-Quran dan Sunnah. Beragama, karena agama ini bikinan Allah. Sumbernya Quran Sunnah. Beragama itu bukan dengan akal, tapi beragama dengan apa? Dalil, dengan Quran Sunnah. Orang ada menyatakan mari beragama dengan akal sehat. Isi omongannya bertolak belakang dengan Al-Quran Sunnah. Itu bukan akal sehat, akal sakit. Dia merasa akalnya sehat padahal sakit. Karena apa? Tidak sejalan dengan Quran Sunnah. Agama bukan produk akal. Nah, orang ini menggunakan akalnya, berakibat nggak ada takdir. Maka bagaimana tentang hal ini? Apa kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma? Idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar
Lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabbalallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Kata Ibnu Umar, kalau kamu berjumpa dengan mereka nanti, beritahukan kepada mereka, aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, dan mereka juga berlepas diri dari aku. Demi Allah yang Ibnu Umar bersumpah dengan menyebut namanya, seandainya mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud. Wah, gunung Uhud itu gede. Emas. Wah, pasti harganya triliunan pastinya. Jangankan gunung Uhud atuh. Di kita aja ada tambang emas yang dikuasai oleh asing di Papua. Apa namanya? Freeport. Itu bukan gunung. Itu sudah berapa triliun yang dikeruk, diangkut oleh asing. Kita hanya dikasih sencrek gitu. Ini gunung Uhud, emas. Lalu mereka menginfakkannya. Pasti manfaat. Itu kalau sebesar gunung Uhud bisa bikin negara sendiri itu. Dengan uang yang dihasilkan dari emas sebesar gunung Uhud itu. Pasti manfaatnya besar. Lalu oleh mereka diinfakkan. Apa kata Ibnu Umar? Ma qabbarallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah enggak nerima infak itu sampai mereka beriman kepada takdir. Orang yang iman kepada takdir, seluruh amalnya akan Allah tolak. Itu kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, walaupun amalnya hebat, bayangkan infak secara ikhlas, tulus dengan emas sebesar gunung Uhud, ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena enggak beriman kepada salah satu di antara rukun iman. Karena itulah maka ibarat bangunan yang sudah runtuh. Seluruh hiasan dan ornamen tambahan dihiasi dengan kubah emas, juga dengan pagar dari emas. Nggak ada manfaatnya kalau rumahnya runtuh. Nggak bisa ditempati, nggak bisa dimanfaatkan. Seperti itu bangunan agama kita. Salah satu di antara tiangnya atau rukunnya tidak diimani, bangunan agama dalam diri kita runtuh. Semua amal yang dilakukannya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Salatnya, saumnya, termasuk infak zakatnya sebesar gunung Uhud ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Maka berkata para ulama setelah menjelaskan hadis ini. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Wa hakadzal imanu bil malaikah. Wa hakadza baqiyatul arkan. La yaqbalu Allahu al-imana bi wahidatin illa bil imani bil ukhra. Demikianlah juga beriman kepada malaikat. Demikian juga beriman kepada rukun iman yang lain. Allah tidak akan menerima iman seseorang kecuali mengimani seluruhnya. Jadi dengan beriman kepada para malaikat, sempurnalah iman kita. Kalau iman kepada Allah, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir diimani, tapi malaikat enggak. Karena enggak. Kata mereka malaikat itu keberadaannya tidak bisa dibuktikan. Tidak terjangkau oleh panca indera kita. Malaikat tidak terlihat. Tidak terdengar. Tidak teraba. Tidak bisa dibuktikan keberadaannya. Mana sih malaikat? Apa yang tidak terjangkau oleh panca indera? Jangan diimani. Pakai otak, pakai akal. Mereka tidak sadar seluruh alam ini diatur oleh Allah melalui perintah Allah kepada para malaikat itu. Yang ngurus peredaran planet-planet di angkasa.
yang gede, yang tinggi, beredar pada orbitnya, tidak pernah melenceng dari arahnya, dari jalannya, kecepatannya tetap. Jarak satu planet dengan planet lain juga diatur sedemikian rupa. Itu teh nggak mungkin berjalan dengan sendirinya, enggak. Ada yang ngatur. Siapa yang ngaturnya? Para malaikat atas perintah dan kemampuan yang Allah berikan kepadanya. Mereka tidak menyadari itu. Oleh karena itulah maka siapa orang yang sudah mewujudkan keenam rukun iman ini, termasuk iman kepada para malaikat, dia akan berbahagia. Allah menyatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh berbahagia orang-orang yang beriman. Maksudnya orang beriman yang iman kepada keenam rukun iman tadi. Lalu di akhir ayat-ayat tadi Allah menyatakan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun. Orang beriman yang akan berbahagia itu, kenapa bahagia? Sebab mereka akan menerima warisan. Warisan apa yang akan mereka terima? Alladzina yarithunal firdaus, menerima warisan surga firdaus. Hum fiha khalidun, dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini iman yang hakiki adalah iman yang menerapkan keenam rukun iman yang tadi, termasuk para malaikat. Jadi iman kepada para malaikat menyempurnakan iman kita. Lihat dalam surah Al-Baqarah ayat-ayat awal. Allah berfirman, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif Lam Mim. Ini hanya Allah yang tahu maknanya. Ya boleh diutak-atik kok Alif Lam Mim itu singkatan, alifnya Allah, lamnya Jibril, mimnya Muhammad. Nggak ada keterangan itu. Sudah Allah aja yang tahu maknanya. Ini termasuk ayat mutasyabbihat. Inilah kitab Al-Quran yang nggak ada keraguan-raguan di dalamnya, merupakan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang bertakwa itu orang yang beriman kepada perkara gaib. Gaib itu ada, cuma tidak terjangkau oleh indera kita. Allah gaib, para malaikat gaib, takdir Allah gaib, hari akhir gaib, surga neraka gaib, alam kubur gaib, termasuk apa yang terjadi di akhirat gaib semuanya. Itu nggak terjangkau oleh indera kita. Oleh mata nggak kelihatan, oleh telinga nggak kedengaran, oleh tangan tidak teraba, gaib. Tapi ada. Kok tidak terjangkau, tidak terlihat, tapi kok kita bisa yakin ada? Nah, karena diberitakan oleh Al-Quran yang sudah mutlak kita imani. Kalau Quran nggak bicara gitu, kita nggak akan percaya. Ada surga, ada neraka, ada alam kubur, nggak akan percaya. Tapi karena Quran, hadis yang saya menyatakan itu, wajib kita percaya. Karena kita sudah sepenuhnya mutlak 100% percaya kepada Quran, apapun yang diberitakannya, walaupun nggak masuk akal, walaupun tidak terjangkau oleh indera kita, ya wajib kita yakini, percaya kepada perkara yang gaib. Apa yang dimaksud dengan percaya, beriman kepada yang gaib? Para ulama di antara Imam Abul Aliyah
Maksud percaya kepada yang gaib itu percaya kepada rukun iman yang 6. Karena semua rukun iman yang 6 itu gaib. Qala Abul Aliyah, telah berkata Abul Aliyah. Ini dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menjelaskan ini. Yu'minuna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal maut wa bil ba'thi fa hadha ghaibun kulluh. Yang dimaksud beriman kepada yang gaib adalah beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada kitab, kepada para rasul, kepada hari akhir, kepada surga neraka, kepada pertemuan dengan Allah nanti, juga beriman kepada kehidupan setelah kematian, yaitu alam kubur, dan beriman kepada adanya hari kebangkitan. Ini semuanya gaib. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulaika humul muflihun. Surah Al-Baqarah ayat yang kelimanya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk Allah dan mereka orang-orang yang akan berbahagia, sukses. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya ayat muttasifuna bima taqaddama minal imani bil ghaib. Wa iqamis shalah wal infaq minal ladzi razaqahumullah wal iman bima anzalallahu ila ar-rasul min qablihi minar rusul wal iman bid daril akhirah wa huwa mustalzimun lil istidadi laha bil a'mali salihah wa tarkil muharrama ala hudan wa nurin wa bayanin wa basiratin minallahi ta'ala wa humul munajjihun al mudrikuna ma talabu indallahi bi amalihim bi tasdidihi wa taufiqihi lahum. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia. Mananya orang yang memiliki sifat seperti yang tadi dijelaskan, yaitu iman kepada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya, beriman kepada Quran, beriman kepada kitab-kitab sebelum Quran, beriman kepada negeri akhirat. Dan orang yang beriman kepada negeri akhirat pasti mempersiapkan diri menghadapi hari akhirat dengan amal soleh, meninggalkan yang haram, di atas petunjuk cahaya Allah, penjelasan dari Allah. Mereka lah orang-orang yang akan berbahagia, yang akan memperoleh apa yang mereka cari di sisi Allah. Yang kita cari di sisi Allah itu kan ampunannya, pahalanya, ridhonya, rahmatnya, kasih sayangnya, termasuk surganya. Itu yang kita cari dengan semua ibadah yang kita lakukan, dengan semua amalan yang kita lakukan. Allah menyatakan wa ulaika humul muflihun. Mereka itu akan berbahagia. Nah, jadi dengan penjelasan tadi gamblanglah pentingnya beriman kepada para malaikat dan agungnya faidah serta buah dari beriman kepada para malaikat, yaitu dengan beriman kepada para malaikat sempurnalah keimanan kita. Karena iman tidak sempurna alias gugur, ditolak juga semua amalnya kalau satu saja di antara rukun iman ini tidak diimani. Tadi disebutkan tidak beriman kepada takdir saja semua amalnya tertolak. Demikian juga kalau kita tidak beriman kepada malaikat, sama aja nggak beriman kepada Quran, karena Quran menjelaskan malaikat. Mewajibkan percaya iman kepada adanya malaikat. Para rasul berbicara para malaikat. Allah juga berfirman tentang para malaikat. Nggak percaya kepada adanya malaikat sama nggak percaya kepada Allah, kepada Quran, kepada para rasul. Sudah gugur keimanannya ya.
Inilah faidah pertama dari beriman kepada para malaikat, yaitu menyempurnakan iman kita, menggenapkan iman kita, mewujudkan iman kita yang sempurna sehingga bangunan iman dalam diri kita kokoh, kuat, sehingga seluruh amal yang lahir dari rukun iman yang 6 tadi itu semua akan diterima oleh Allah. Ibarat rumah sudah fondasinya kuat, tiang-tiang dinding-dindingnya kuat, maka atapnya yang diperindah menjadi bagus dan indah. Pintunya, jendelanya, terasnya, pagarnya, halamannya yang dihiasi menjadi memperindah bangunan tersebut, betah untuk ditempati, ditinggali, ya, dan membanggakan. Seperti itulah gambaran iman di dalam diri kita. Inilah buah iman yang pertama, menggenapkan iman, menyempurnakan iman. Buah pertama dari iman kepada adanya para malaikat. Buah-buah yang lainnya nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kita mulai dulu dari jamaah bapak-bapak dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Bismillah. Ustaz, saya pernah mendengar hadis dari yang saya dengar dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau mengatakan bahwa ketika Rasulullah salat qobliyah subuh gitu ya, kata beliau cepat sekali, bahkan beliau menyangka Rasulullah tidak membaca surat Al-Fatihah saking cepatnya. Apa makna dari hadis itu? Apa kita juga harus cepat dalam sholat qobliyah subuh? Itu aja Ustaz. Barakallahu fiik. Ya, persaksian dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW melakukan sholat qobliyah subuh dengan enteng, dengan ringan. Maknanya beliau tidak lama, tidak berlama-lama, alias sebentar. Ketika berdirinya sebentar, rukuknya sebentar, sujudnya sebentar. Sampai Aisyah menyatakan apakah beliau membaca Fatihah apa tidak. Sehingga disunnahkan ketika kita sedang sholat qabla subuh memang tidak berlama-lama. 2 rakaat, rakaat pertama setelah baca iftitah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah baca Fatihah baca surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, ya. Nah, yang dimaksud dengan sebentar sehingga seolah-olah beliau tidak membaca Al-Fatihah adalah dibanding kebiasaan beliau di sholat-sholat yang lain. Jadi bacaannya itu atra, tidak ngebut dan berlama-lama. Itu kebiasaan Nabi SAW. Tapi pas qabla subuh tidak terlalu lama seperti biasanya. Tidak seperti biasanya. Tapi pasti beliau membaca Al-Fatihah, tapi tidak selama biasanya. Baca Al-Fatihahnya tartil. Nah, untuk ukuran Nabi, seolah-olah itu mah cepat gitu ya. Jadi tetap baca Al-Fatihah, baca surat. Karena Nabi SAW memberitahukan bahwa beliau membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Ikhlas. Ya. Jadi kalau kita ditanya qabla subuh bacaan Fatihah dan suratnya itu umpamanya surah Al-A'la, rakaat pertama. Rakaat kedua surah Al-Ghasyiyah. Panjang kan? Lama kan? Nah, mana yang lebih baik?
panjang ataukah pendek? Pendek. Karena apa? Itu contoh dari Nabi SAW. Sunnahnya qabla subuh dientengkan, diringankan. Bacaannya hanya qul ya dan qul hu setelah Fatihah. Tidak membaca surah yang panjang. Maka baik buruknya sesuatu amalan tidak dilihat dari lama sebentarnya amalan, berat atau ringannya, tapi dilihat sesuai sunnah atau tidak. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan hidup dan mati untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik, paling bagus amalnya? Bukan paling lama, bukan paling berat, tapi paling bagus. Apa maknanya? Berkata Fudail bin Iyad, maksud ahsanukum amala adalah akhlasukum wa aswabukum. Yang paling ikhlas dan paling benar. Paling ikhlas maksudnya niatnya ditujukan hanya untuk Allah. Paling benar maknanya pelaksanaannya sesuai dengan contoh dari Nabi. Petunjuk dari Nabi. Karena petunjuk Nabi sebaik-baik petunjuk. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi. Kalau Nabi ringan, ya udah ringankan. Jangan diperberat di sana. Kalau Nabi sebentar, ya sudah kita juga salatnya sebentar. Jangan diperpanjang dalam hal itu. Nah gitu. Itu maksudnya ya. Jadi Nabi enteng salat qabla subuh seolah-olah nggak baca Fatihah. Maksudnya dibandingkan sholat lainnya. Kalau sholat lainnya lama gitu. Al-Fatihahnya juga atra sehingga agak lama. Ini mah rada ngebut meesan tapi tidak melewatkan tajwid dan makhrajnya ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu di belakang ada? Kalau tidak ada Muzain di studio mangga. Ada penelpon yang masuk kelihatan Ustaz. Kami silakan. Halo. Mangga. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarung Kang Mulut Ustaz di Bogor. Mangga. Izin bertanya ini Ustaz. Bagaimana maksudnya tentang sebuah hadis yang mengatakan jika seorang berbuat dosa terus bertobat, Allah ampuni, terus dia dosa lagi, bertobat lagi, Allah ampuni lagi, terus berdosa lagi, terus kata Allah begini, hambaku tahu bahwa aku ini maha pengampun, maka berdosa sebabnya sesungguhnya aku telah mengampuninya. Ini maksud hadisnya itu bagaimana Ustaz? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, betul ada hadis. Dan ini kita sudah jelaskan ketika menerangkan amalan-amalan penghapus dosa. Apa amalan penghapus dosa itu? Salah satunya adalah tobat. Bagaimana hadis menjelaskan, kata Nabi SAW, Allah berfirman, ini hadis qudsi, adnaba abdi dzamban faya'lamu anna lahu rabban yaghfiru dzunuba jami'an. Seorang hamba berdosa dengan satu dosa, tapi dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang Maha Pengampun. Lalu dia berkata, Rabbi aznabtu dzamban faghfirli. Ya Allah, aku telah melakukan dosa, tapi aku tahu bahwa Engkau Maha Pengampun, ampuni dosaku. Maka Allah pun mengampuni. Besok lusanya berdosa lagi.
Kemudian dia berkata, ya Allah, aku berdosa, tapi aku tahu bahwa Engkau Maha Pengampun. Ampuni aku. Terus begitu, ya. Apa maknanya? Dosa lagi, tobat lagi. Dosa lagi, tobat lagi. Seolah-olah itu tobat sambal. Sekarang sampai berkeluar air mata, keluar keringat gitu. Tobat waldeide. Nanti makan tuh tanpa sambal malah tuh seru gitunya. Derdei. Apa maknanya? Yang mananya adalah kalau hamba tadi ketika berdosa lalu dia sadar dia sudah berdosa, terancam murka dan azab Allah, karena itu takut, lalu dia bertobat dengan sebenar-benarnya. Dia berhenti, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulang lagi. Itu tobatan nasuha. Dan dosanya diampuni. Karena 3 syarat pokok tadi sudah dilakukan. Pertama berhenti dia dari dosa. Kedua menyesal. Ketiga bertekad tidak mengulang lagi. Pokoknya seumur hidup tidak mengulang lagi lah gitu. Itu tekadnya. Tapi seminggu 2 minggu dia terjebak kepada satu kondisi, satu suasana, imannya turun, godaan gede, dia terjerumus lagi ke dalam dosa. Baik dosa yang sama atau dosa yang lain tanpa direncanakan. Dia sudah tekad tidak akan mengulang. Tapi karena keadaan dia terjerumus lagi tanpa direncanakan. Maka ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Makanya para ulama tidak ada yang mensyaratkan tobat itu harus tidak boleh mengulang, nggak ada. Tapi bertekad tidak mengulang, berniat tidak mengulang, dan itu sudah dilakukan. Saya tidak akan mengulang-ulang lagi. Tapi kemudian karena situasi tertentu dia terjebak, akhirnya terjerumus lagi tanpa direncanakan, tanpa di-planning, tanpa diniatkan. Kan bisa mendadak terjerumus ke dalam dosa. Ya. Akhirnya dia terjerumus lagi, itu dosa baru. Yang wajib ditobati lagi, dan tobat pertama sah, sudah menghapus dosa yang lalu. Ini dosa baru yang wajib ditobati lagi. Lalu akhirnya dia sadar lagi, tobat lagi. Dia mencela dirinya, itu kenapa saya itu begini, gitu aja kok tergoda, padahal dulu pernah tobat, sekarang mengulang lagi. Walaupun tidak direncanakan, akhirnya dia tobat lagi. Dan tobatnya dia berhenti, menyesal, dan bertekad tidak mengulang. Sebulan kemudian dia situasinya beda lagi, iman menurun, godaan lingkungan gede, akhirnya terjebak lagi, terjerumus lagi. Itu dosa baru lagi, begitu seterusnya. Itu orang itu adalah orang yang memiliki jiwa yang disebut nafsul lawwamah. Ada 3 jenis kondisi jiwa manusia. Yang pertama nafsul ammarah. Ini jiwa yang selalu cenderung dosa, maksiat, malas ibadah gitu ya. Itu yang terburuk. Nah, kedua ini nafsul lawwamah. Lawwamah artinya berasal dari kata lama yalumu laumatan. Artinya apa? Mencela. Orang yang mencela disebut laim. Kalau mencelaknya terus-terus lawam. Pakai tak marbutah lil mubalaghah lawamah. Jiwa lawamah, jiwa yang sering mencela diri sendiri. Karena apa? Sering terjerumus ke dalam dosa. Sekarang dosa, dia celak dirinya sendiri. Dasar saya ini kurang bersyukur, kurang iman. Lalu menangis, tobat, minta ampun.
bertekad tidak mengulang, diampuni. Seminggu ke depan mengulang lagi tanpa direncanakan. Taubat lagi, mencela lagi dirinya. Terus-terusan begitu. Maka disebut nafsul lawamah. Taubatnya diterima. Kalau memenuhi syarat diterima. Di antaranya bertekad tidak mengulang. Walaupun nanti mengulang tanpa diniatkan, tanpa direncanakan. Beda kalau begini umpamanya kita mabuk. Aduh sakit, kata dokter nggak boleh lagi mabuk. Tobat, saya mah nggak akan. Karena merusak paru-paru, merusak jantung, merusak ginjal dengan mabuknya gitu ya. Nah, karena dia menyadari bahaya, akhirnya berhenti tobat. Tapi dalam hatinya nanti kalau sudah sembuh mah lek aja lagi. Tuh, berarti ada rencana ya. Maka tobatnya tidak sah karena ada rencana nanti kalau sudah sembuh mau mengulang lagi. Maka tobatnya tidak diterima. Nah kalau umpamanya mau sembuh mau tidak pokoknya saya tobat karena murka azab Allah luar biasa kalau saya mabuk terus. Walaupun sehat saya nggak akan. Akhirnya sehat dia dan dia tidak berniat lagi untuk minum lagi. Suatu saat terjebak lagi tanpa direncanakan. Itu dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Jadi yang dimaksud hamba berdosa lalu tobat diterima, berdosa lagi tobat lagi diterima, maksudnya tobatnya memenuhi syarat tobat. Salah satunya adalah bertekad tidak mengulang dan dia sudah bertekad. Tapi nanti bulan depan mengulang tanpa direncanakan, ini urusan lain. Ini dosa baru yang wajib ditobati tanpa merusak tobatnya yang lama. Itu maksudnya wallahu a'lam bissawab. Kembali ke bapak-bapak yang ada di sini, ada pertanyaan lagi. Muzain silakan dari studio lagi. Ya penelpon lagi Ustaz. Mangga. Silakan Bapak Ibu. Halo. Assalamualaikum. Iya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abu Ibrahim silakan. Ya Ustaz, Abu Ibrahim di Cimahi. Asalnya Ustaz, Ustaz, bolehkah kita naik sebuah bukit atau gunung yang mana ketika menaiki gunung tersebut ada larangan-larangan yang tidak masuk akal dari petugas penjaga gunung atau warga sekitar? Misalnya tidak boleh pakai baju merah dan tidak boleh pakai sepatu. Kalau kita misalnya tidak beranggapan sial atau hanya sekedar syarat saja agar bisa naik gunung tersebut, bolehkah kita mengikuti syarat-syarat tersebut Ustaz? Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fiik. Kalau kita mau naik gunung, pas di pos kan naik gunung tuh ada beberapa pos tuh. Pos pertama, pos kedua, ketiga, dan di pos itu ada petugas. Petugas itu ya salah satunya untuk memantau kondisi keselamatan. Kalau tersesat, kalau jatuh, kalau kecelakaan gitu ya. Pos 1 biasanya di awal. Terus naik masih kuat ada pos 2 sampai terakhir di puncaknya. Kadang ada larangan. Kalau larangannya yang memang realistis, rasional, dilarang ini, dilarang itu, seperti umpamanya dilarang memakai sepatu yang sudah gundul. Karena berbahaya memang ya. Bisa leur ti sororot gerubah ke jurang. Itu realistis, rasional. Atau umpamanya dilarang membawa api. Khawatir apa? Khawatir nanti terbakar hutannya pas musim kemarau nanti kebakaran. Maka ya wajib untuk kita turuti. Nah sekarang larangannya itu yang berbau khurafat. Seperti tidak boleh memakai sepatu apapun. Karena ini dianggap sakral, dianggap suci. Nanti penghuni di sana ngamuk-ngamuk, merenan hutan atau ini sudah dipel, meren bersih, kayak ditinjakan pakai sepatu. Akhirnya ngamuk.
Atau tadi tidak boleh memakai warna merah. Kita tanya alasannya apa? Kalau alasannya ilmiah, mungkin di sana ada banteng. Atau binatang tertentu. Kalau lihat yang warna merah disuruduk, dianggap musuh gitunya. Ya rasional, ya boleh, ya wajib kita ikuti demi keselamatan kita. Ya. Tanya apa alasan. Tapi kalau alasannya berbau-bau mistis, khurafat, ya maka kita tidak boleh untuk mengikutinya. Tapi kalau enggak mengikuti, kita enggak boleh masuk. Maka, dan kita kekeh ingin ke sana. Ikuti tanpa meyakini alasan mereka. Ikuti, nggak pakai sepatu, nggak pakai baju merah. Karena apa? Karena kalau nggak diikuti kita nggak bisa masuk kan gitu ya. Pilih aja mau masuk dengan mengikuti atau mau kekeh terus balik lagi, terserah. Tapi kalau toh kita ikuti, tidak boleh meyakini alasan yang berbau khurafat tadi. Maka dibolehkan masuk tanpa meyakininya. Karena apa? Karena kalau tidak menurut kita tidak boleh masuk. Padahal kita harus ke sana umpamanya. Ya boleh ikuti saja tanpa meyakini alasan mereka ya. Wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Setahun lagi berarti ya. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.